Hai gemurang, selamat pagi, apa kabar? Bersama dengan saya Nera di jam yang kedua sudah segmen Sumandak Baini. Macam biasa alakan, macam tahun yang lalu kita akan ada satu segmen yang kena panggil Sumandak Baini, di mana Nera akan menjemput sumandak-sumandak lah yang ada di sini, Sabah, yang memang sangat memberi inspirasi kepada kita semua kan, dengan perkongsian diorang dari kehidupan, career dan sebagainya. Dan hari ini adalah sangat istimewa, juga kita di hari yang baru lagi untuk segmen Sumandak Baini, first interview untuk tahun ini. Oke guys, bersama dengan saya kita ada seorang wanita yang memang sangat menawan, sangat orang bilang humble dan soft spoken. Saya suka kalau dengar dia bercakap di TV kah. Oh iya, sangat apa nih, orang bilang shock untuk dengar dia punya penyampaian. Dan saya memperkenalkan kepada anda semua di luar sana, Jovinia G. Hello. Hai, apa kabar? Kabar baik, thank you Nera. Thank you so much juga sebab hadir pada hari ini. Kita mau dengar juga perkongsian perjalanan sepanjang career si Jovinia, yang merupakan seorang TV host dan juga pelakon, wanita yang hebat dan juga berbakat. Dan mesti kamu orang semua di luar sana pun memang kenal si Jovinia ni kan. So Jovinia ini adalah pertama kali kan datang si Konti. Betul. Untuk Sumandak Baini. Jadi apa aku punya perasaan pada hari ini? Oke juga kak? Ya oke, happy sebab lama sudah tidak jumpa Nera kan. Ya. Jadi di hari yang sangat baik ini saya rasa memang happy lah, ceria lah lagi hidup saya di sini. Dapat jumpa Nera lagi, dapat happy gitulah. Iya ba, dan juga kepada anda semua di luar sana, kalau kamu orang sedang mendengar sekarang ini, jangan lupa kasih kongsi kita punya temu bal bersama dengan si Jovinia. Kita punya interview kepada sesiapa sahaja, dan Nera sudah share di sana Facebook, kasih share sama kawan-kawan yang lain. Oke, kita rehat dulu seketika, nanti kita mau tanya-tanya si Jovinia. Banyak soalan Nera mau tanya. Kalau kamu orang mungkin ada soalan, boleh komen di sana Facebook Kupi FM juga. Kita rehat seketika, kita juga Baini. Hai gemurang, kembali lagi di sini bersama dengan saya Nera di jam yang kedua sudah. Dan hari ini bersama dengan saya kita ada Sumandak di segmen Sumandak Baini, yaitu Jovinia G. Hai. Oke, Jovinia mau tanya-tanya juga nih kan, bolehkah kenalkan dulu diri sama kita punya pendengar di luar sana. Mungkin ada juga yang baru terdengar suara dia kali. Boleh ba Nera? Oke, hai semua, nama saya Jovinia Jim. Saya sebagai seorang pelakon dan juga TV host lah. Apa lagi saya mau kasih tahu tuh? Asal dari mana? Asal dari Sumandak Tamparuli lah, orang bilang kan, SMN. Sumandak Tamparuli. Siapa Sumandak Tamparuli di sini? Coba dulu angkat tangan. Nah, saya tidak nampak tapi saya tahu ramai ini. Oke, mau tanya pasal perkembangan Jovinia kan, sebab Jovinia adalah seorang TV host dan juga pelakon. Dan bercerita pasal sebelum kita cerita pasal perkembangan ni kan, Jovinia telah kongsikan latar belakang career ni macam banyak betul. MC ada, lepas tu teater pun Jovinia pernah melibatkan diri juga, filem, drama, telemovie dan macam-macam lagi ini. Jadi bolehkah Jovinia kasih share macam mana bermulanya ni career? Dipendekkan cerita lah bahkan nih Nera. Saya bermula sebenarnya dari tahun 2011. Waktu itu saya baru graduate dari ikut Unduk Ngadau lah, peringkat negeri kan. Wow. Graduate lah gitu. Tapi ya impact dia lah sampai sekarang bila saya tengok kalau semua peserta Unduk Ngadau, dorang memang ada platform yang tersedia lebih-lebih lagi sekarang. Dan di waktu tuh 2011 sebenarnya media sosial belum berapa spreading away lah, viral ni belum berapa. Cuma peluang tu memang sudah wujud dari dulu. So saya kena call oleh satu produksi ni untuk datang casting. And then waktu tu kan saya macam okay, why not kan, saya berminat juga. So saya pergilah. Saya masih ingat lagi yang call saya ni Sumandak bernama N Girls, saya begitu kan. Saya masih ingat lagi dia. So dia bilang kalau kau sudah start di sini jangan lupa saya. Dia bilang of course saya tidak pernah lupa dia. So saya pergi casting, and then casting untuk filem Tempatan Sabahan, and then
saya diterima lah untuk lakon watak yang di dalam filem itu. So bila sudah start dari sana, dia slowly every year saya ada jemputan, saya ada request, offer untuk lakonan lah. So bila sudah start dari lakonan tu, and then slowly pula orang mungkin nampak dan call untuk why not try TV host or TV presenter. Semua saya datang audition. Yeah. So saya pergi audition lah. Macam Jovina pernah terfikir yang boleh melibatkan diri dalam berlakon lah, lepas tu sebagai TV presenter lah semua? Saya tidak pernah terfikir Nera. Betul, seriously saya tidak pernah, sebab after saya dulu saya sambung belajar is in arts juga, music, tapi bila saya balik di Sabah ni, saya berfikir apa yang dapat saya buat di sini, because saya punya major dulu is classical, so I don't think waktu itu di sini di Sabah punya scenery, music scenery kan belum berapa meluas kalau classical. But saya bilang it's okay, back for good. Dulu saya belajar di Shah Alam, so saya bilang it's okay, balik sini saja mesti ada something yang saya boleh buat. And then that's why I said it's ini opportunity yang kita tidak sangka-sangka. Betul. So bila kita sudah masuk di sana, ada minat pula macam tu. Dia ada banyak value lah dalam ini bidang juga. Betul. Sebab tengok latar belakang Jovinia pun, MC pun di mana-mana. Kalau kamu perasan, kalau kamu kenal si Jovinia, mana-mana event yang mungkin besar kah maupun yang kecil kah, yang sederhana, ada saja muka si Jovinia kan. Mau tanya nih, macam mana Jovinia kan kalau sebagai MC lah kan, kadang-kadang kalau macam saya juga kan masih ada tuh yang nervous, yang alah macam mana nih, nanti saya rasa kaku pula mengucap, saya tidak tahu apa mengucap. Apa yang membuatkan Jovinia kan confident yang apabila berada di atas stage sebagai MC lagi dan melakukan tugasan di atas tu? Saya rasakan kalau sampai sekarang ni pun, kalau bilang nervousness kita tu, siapapun kita lah mungkin sudah biasa buat benda macam MC, saya rasa pun masih ada tu nervous. Macam yang tapi saya cuba fikir begini, once I get up di atas stage tu, dia jadi kita punya alter ego sudah. Maksud dia, betul, kita di atas pentas itulah kita punya platform bekerja. Jadi saya rasa saya kena cepat cope, macam mana untuk itu nervous kasih hilang, macam mana cara dia atau tips, mungkin just to enjoy. Betul. Begitu saja cara kalau saya lah. Mungkin ada orang lain ada cara tersendiri, tapi saya rasa once I do my job macam MC begitu, first thing first, saya kena enjoy supaya saya deliver with energy, dengan tenaga, dan juga orang bilang orang trust, reliable apa yang kita bercakap di atas tu, begitu kan. Ya, macam tu saja. Betul, just enjoy saja. Kalau tidak ter-enjoy, mungkin ter-stress pun tidak shock juga kan. Stress tu tanpa kita anxiety ni yang kita pula mau MC rusak orang punya acara. So kita lagi yang kontrol tu acara kan. Ya, betul. Okay, kalau cerita pasal inspirasi ni kan, nanti kita mau tanya sama si Jovinia, siapa yang memberi Jovinia inspirasi untuk terus berkarya dengan apa yang si Jovinia buat sekarang. Jangan pergi mana-mana, terus di sini bersama dengan kami di Kupi-Kupi FM. Hai kamu, kembali lagi di sini bersama dengan saya Nera di segmen Sumendak Baini. Hari ini bersama dengan saya kita ada Jovinia Jim. Hello. Yes, dan di sini si Jovinia dia kasih share perjalanan sepanjang karirnya yang merupakan seorang TV host dan juga pelakon. Dan untuk soalan yang seterusnya saya mau tanya si Jovinia kan, siapa yang memberi Jovinia inspirasi ini untuk terus berkarya sehinggalah sekarang? Kalau inspirasi itu kan saya tidak ada spesifik nama, Nera, sebab saya rasa dalam bidang ini semua pun boleh jadi inspirasi. Betul. Saya. Sebab kenapa saya tidak ambil satu nama pun, saya nampak masing-masing orang ada kekuatan dorang ada attitude dorang yang boleh saya ambil, inject dalam diri saya untuk saya pun terus ada di sini. Macam Nera pun begitu juga. So saya pandang semua orang pengkarya ini
inspirasi saya, begitulah yang saya boleh cakap. Wow, betul itu Jovinia. Sebab saya tengok Jovinia pun dari 2011 lagi kan melibatkan diri sebagai pelakon, lepas tu TV host lagi, lepas tu pelakon teater pun ada juga, dan Ada juga. iya, dan lepas tu MC lagi, dan itu memang banyak sudah Jovinia harungi kan. Dari situ sampailah sekarang. Jadi cerita pasal career ini kan, sepanjang career Jovinia, antara momen lah kan yang paling Jovinia tidak boleh lupa ataupun bagi pengajaran dalam hidup Jovinia, apa itu? Momen banyak juga momen-momen yang berbeza-beza, tapi saya rasa untuk waktu ini saya rasa momen yang masih lagi segar di ingatan saya, orang bilang kan, waktu itu syuting untuk drama berepisod 20 episod Onduri, tajuk dia Onduri. Sebab kami syuting tu waktu pandemik yang baru start ni COVID tahun 2020. Impact dia memang sangat besar sebab hampir 90% tenaga produksi termasuk pelakon kami semua kena jangkit COVID pada waktu tu. So untuk 20 episod ni mungkin kita boleh kasih siap dalam 2-3 bulan untuk syuting drama berepisod kan, tapi kami kasih habis 7 bulan. Oh yo, banyak cabaran dia kan. Banyak betul cabaran dia. Macam kami hari ni balik sudah dari itu karantin 2 minggu kan. Waktu tu balik syuting sudah. Sekali ada lagi positif dan kami kena rehat lagi. And then kena waktu tu memang perintah kawalan itu pun sangat ketat. Betul. Untuk lalu sempadan pun memang susah. Sebab kami syuting di KB Kota Belud waktu tu, dan banyak tempat yang kami tidak boleh masuk. Banyak cabaran dia lah. Tapi momen inilah yang buat saya rasa bukan saya saja tapi semua kawan-kawan dalam produksi lebih matang untuk menghadapi apa juga cabaran dalam penggambaran. Habis orang nampak kalau kita tengok TV macam senang saja begini. Betul. Kan, orang komen begini, dapat komen yang senang saja, tapi sebenarnya untuk berada di dalam tu dalam 20 saat itu video saja pun punya susah mau buat. Yang kita saja yang tahu. Ya, ulang-ulang lagi kali kan. Itulah Pak. Dengan cabaran yang lain lagi mau fikir. Betul. Tapi saya memang salut lah waktu tu macam mana mau menghadapi COVID for the first time dengan situasi yang memang kami di hujung tanduk juga di hujung-hujung nyawa begitulah saya boleh cakap. Sebab ialah ini penyakit yang belum ada vaksin semua. The first time tu kan belum ada vaksin. Betul. Jadi semua orang bertarung nyawa sebenarnya untuk kasih siap drama 20 episod dengan ada yang meninggalkan keluarga selama 7 bulan. Waduh. So saya bilang I salute everybody yang ada di dalam tu yang masih lagi kuat, bersemangat, yang teruskan juga. Saya rasa ini pun macam Nera tadi cakap inspirasi, saya rasa semua pun bagi inspirasi. Betul, saya untuk buat yang lebih bagus lagi. Bukan diri sendiri tapi orang lain pun buat yang lebih bagus, kenapa kita tidak boleh kan? Betul. Macam tu. Masing-masing setiap individu dorang ada matlamat sendiri juga kan, untuk lakukan apa yang terbaik untuk dorang punya hidup, career dorang kah apa saja. Ya, betul itu Jovinia. Itulah momen yang saya tidak boleh lupa lah sampai sekarang. Aduh. Jadi so far macam mana itu penggambaran tu Onduri? Semua pun baik-baik saja lah kan? Semua baik-baik dan sudah ditayangkan last year. Wow. Ya, jadi maksud dia berjaya lah. Berjaya. Wah, semua. Syukur kan, syukur sepanjang tu 7 bulan tu banyak cabaran yang sudah kamu lalui, akhirnya sudah semua kan. Hadiah dia lah tu yang dapat kena siar di TV kan. Betul. Hadiah yang cukup lumayan tuh. Kepada kamu orang di luar sana, kawan-kawan, mungkin ada yang kamu mau tanya sama si Jovinia kan, boleh komen di sini Facebook Kopi FM. Nanti Nera kami cek dulu, jangan malu-malu. Ada lagi beberapa soalan Nera mau tanya sama si Jovinia di Kopi FM. Jangan mana-mana, kita juga bye nih. Hai kamu orang, kembali lagi di sini bersama dengan saya Nera dan kita ada Jovinia Jim di segmen Semandak Baini. Hai. Thank you so much Jovinia sebab sudah diluangkan masa bersama dengan saya pada hari ini. Banyak kita bercerita kan? Ya, thank you juga Nera. Thank you. Oke, mau tanya sama si Jovinia nih kan, Jovinia pun sekarang sudah berkeluarga dan di samping macam sibuk dengan fokus dengan kerja kan, lepas itu family lagi. Macam mana Jovinia kasih bahagi itu masa dengan kerja dan family? Kalau saya first priority saya sekarang adalah saya punya anak dulu first Nera, and then baru second is
kerja, macam mana saya membahagikan. Of course saya akan tengok mana waktu-waktu yang bersesuaian, baru mungkin saya terima kerja di luar atau segala offer sekarang. So saya terpaksa buat begitu. Betul. Sebab saya ada tanggungjawab yang lebih besar. Priority saya mungkin sudah ada berubah sedikit. Maklumlah mama sudah kan salah kita. Begitu, salah kita. Betul. Begitu kan ya. So saya kena saya tidak boleh selfish lah. Jadi macam mana membagikan masa dengan kerja ya. Sekarang itu memang masa yang banyak, tapi atas saya punya priority dulu. And then second comes job. So mungkin ada produksi di luar yang tanya, ada beberapa offer sudah yang terpaksa saya tolak because of saya tidak dapat bagi komitmen. Paling saya takut kalau terima job kan, saya tidak boleh bagi full komitmen. Sebab saya ada priority yang lagi big yang untuk saya jaga dulu. So terpaksa begitulah. Ya, saya rasa begitulah kalau sudah kita digelar sebagai ibu kan. Betul. Tanggung jawab kita ini bukan satu saja. Ada banyak lagi, ada yang lagi lebih atas lagi, yang lagi penting untuk kita yang faham lah kan. Betul. Macam mana tanggung jawab dia tuh. Tapi saya cuba juga saya cuba juga untuk memenuhi offer yang sangat ikut diperlukan. Dan saya akan cuba sedaya upaya usaha untuk bahagikan masa. Biarlah saya terlari sana sikit, yang penting balance. It's balance. About balancing saja. Betul, balance. Sangat-sangat penting kan? Harus sama kita juga kan? Betul. Itu yang mungkin dalam kepala, tapi baru nasib tersebut si Jovinia tadi. Kan, balance tuh yang sangat penting. Kadang-kadang pandai macam terlari sikit, begitu kan? Diri sendiri yang kadang-kadang tidak mau jadi diri sendiri, panat kah? Betul. Kan? Once kalau jadi mama ni pandai terdatang tu anxiety ni kalau macam tidak dapat memenuhi semua. Betul. Tapi itulah as a woman saya rasa sebagai bukan lagi sumandak sekarang ni Mama sumandak tidak. Mamandak kali ya. Mamandak. Jadi kita ada satu orang bilang kekuatan itu untuk berfikir, satu kekuatan berfikir dan juga macam mana untuk menyelesaikan sesuatu perkara. Itulah yang kita belajar tuh kan. Betul itu. Sepanjang kita punya kehidupan seharian nih, saya rasa ada saja yang mungkin salah satu itu itulah tuh kan yang kita belajar. Dan untuk pengetahuan kamu orang di luar sana kan, saya kenal si Jovinia pun dari bila first kita pernah jumpa, yang lu pernah kah tuh jumpa? Lama sudah kali itu kan. Jam lama pernah jumpa kalau ada papa event kan. Terus yang tahun lalu kita ada juga penggambaran sama-sama. Betul. Begitu. First time tuh kita tuh. Iya, first time. Saya sangat berbangga, bersyukur sebab dapat ini peluang juga kan bekerja sama si Jovinia, dan di mana saya kenal Jovinia sebagai seorang yang sangat humble, senang untuk bekerja, soft spoken, dan tidak luki untuk kongsikan dia punya pengalaman sama sesiapa saja. Dan itu yang saya kenal si Jovinia. Thank you Nera. Thank you so much. Jadi saya sangat berbesar hati, sangat happy sebab dapat kenal Jovinia, dan itulah kita dapat berkongsi kita punya pendapat kan tentang apa saja. Jadi sepanjang career kan mau tanya sama si Jovinia, sepanjang penglibatan dan pencapaian dalam kerja ya Jovinia kan, apa antara perkara lah yang bagi impact yang besar betul dalam hidup? Saya rasa kalau impact besar dalam hidup sepanjang career ini adalah first is time management. Saya rasa dan juga macam mana untuk kita macam mana bereaksi dengan banyak perkara. Maksud dia ialah mungkin orang pandang coba berlakon saja betul macam begitu saja kan. Macam nampak yang mungkin ada orang beranggapan yang tiada value, datang pergi berlakon saja, dapat kena action and then cut di depan TV begitu saja. But for me sepanjang kerja ini dia membentuk saya menjadi seorang yang bukan saja boleh manage time dengan baik, dari segi mungkin disiplin, more on value dalam diri saya lah Nera. Itu yang saya pandang lah. Saya suka value si Jovinia sebut nih dari tadi lagi, value, betul tuh. Ya betul, sebab mungkin bagi sesetengah orang dia rasa itu passion. Jadi mungkin ada juga orang yang kita tidak tahu lah, mungkin dia rasa ini satu platform untuk orang mengejar something yang orang gelar fame, but for me tidak. Betul. Saya rasa lebih besar daripada itu. Kenapa? Sebab
saya tidak akan dapat pengajaran hidup kalau bukan saya bermula ataupun terlibat dalam ini career saya. Kalau tidak, saya sana saya diam-diam saja begitu. Tapi sini semua saya nampak. Macam mana saya mau manage time. So, ada one time tu yang saya kena buat kerja ini. Saya freelance untuk buat saya rasa Nera pun faham juga tahu kita freelance dan pernah banyak job yang perlu kita kasih bagi komitmen. Betul. Kenapa time management? Saya bilang sentiasa dalam otak saya walaupun mungkin sekarang ni saya ibu mama sudah kan banyak benda yang saya lupa, tapi Cepat lupakan kita kadang-kadang. cepat lupa. Betul, serius. Tapi bila itu yang saya bilang value itu yang saya belajar sepanjang career saya, impact yang besar. Saya sentiasa ingat yang bila saya ada perlu attend ini atau ada job ni, saya mesti mau datang sana on time. Begitu. So dia bagi saya itu big lesson lah, to be somebody yang jaga time management dengan baik. Ya, begitu. betul, lebih berdisiplin. Jadi bila orang yang kita bekerja nampak pun dorang senang hati, dorang pun happy untuk bekerja sama kita kan. So yang running is time and money bagi dorang lah kan. Jadi kita mesti respect juga orang lain. Itu begitu. Itulah kalau saya Nera semua begitu. Thank you Jovinia, sharing yang memang sangat saya harap kepada anda di luar sana kan, bukan saja dapat memberi inspirasi, tapi dapat kasih orang bilang membangunkan kita punya diri, value dalam diri kita tuh. Kalau kita bekerja sekarang nih makin ramai sudah sumandak di luar sana. Betul. Yang memang ada tuh cita-cita juga, ada tuh impian yang untuk membuat berkarya seperti apa yang Jovinia buat kan. Dan saya pasti kamu orang di luar sana pun mau buat yang terbaik. Harap-harap ini boleh menjadi macam orang bilang guide juga lah kan. Betul. Untuk pada masa sekarang dan masa akan datang, mana tahu kamu orang punya masa lagi untuk bagi guide, kasih inspirasi, bagi motivasi sama orang-orang muda di luar sana kan. Betul. Jadi saya mau tanya soalan yang seterusnya ini kan, kalau dalam masa 5 tahun lah yang akan datang kan Jo, where do you see yourself lah? 5 tahun masa akan datang ni, sekarang ni saya cuba untuk, saya ada hobi untuk buat bisnes juga. Jadi mungkin I see myself 5 tahun akan datang mungkin saya berbuat bisnes sudah tu kali ni orang. Mungkin lah kan. Tapi itu imajinasi lah, dan kalau tidak mustahil untuk semua orang kalau dia rasa imajinasi dia, cita-cita dia, hobi dia boleh go, why not kan? Betul. Mana tahu satu hari nanti imajinasi apa yang kita sudah imajinasi dari dulu sampai sekarang jadi impian pula kan? Bukan kalau bukan 5 tahun, mana tahu 3 tahun tiba-tiba. kasih pendek sedikit, short sedikit kan. Iya Pak, betul itu. So, kadang-kadang kalau bercerita sama kawan-kawan yang lain kan, ataupun siapa sih yang kita rapat bercerita cita-cita pasal kerja, ada juga yang bilang mau buka bisnis. So, saya pasti ramai yang mungkin ada tuh impian betul yang saya mau buka bisnis begini, tapi mungkin belum tiba masanya, nantilah harap-harap kan. Harap sampai juga itu masalah. Sampai juga kan. Kalau sudah ada bisnis nanti saya mau tunggu nih, saya mau pergi lawat kan. Thank you. Welcome. Harap-harap semua pun berjalan dengan lancar, dan kepada kamu orang semua di luar sana kita berhenti dulu seketika. Sekejap lagi ada lagi semua tanya sama si Jo di Kupi FM Sumandak Baini, kita juga Baini. Jangan lupa like Facebook page kami, kamu tap saja Kupi FM, terus tekan itu butang like. Hai kamu orang, kita di segmen Sumandak Baini pada hari ini masih lagi bersama dengan saya, kita ada Jovinia. Terima kasih sekali lagi Jovinia, sebab kita sudah meluangkan masa bersama dengan saya. Kita sudah di penghujung-hujung sudah nih, jam ketiga sudah. Dan juga ada lagi soalan saya mau tanya sama si Jovinia pasal nasihat pula kan. Mungkin ada selain dari penasihat ataupun tips apa yang mungkin Jovinia ingin kongsikan lah kan, mungkin dalam hati Jovinia kepada bagi terutama wanita-wanita yang ingin ceburi dalam bidang yang sama juga. Okay. Mungkin nasihat itu nasihat kan ya Nera, boleh kita pengen nasihat lah ya. Boleh. Untuk saya paham untuk yang baru mau bermula tuh mungkin ini
bukan mudah sebenarnya. Macam mana kita punya industri di sini semakin berkembang, satu perkembangan yang sangat-sangat baik. Dan bila kita tengok sudah ada ramai pelakon pelapis yang ada sekarang ini, memang berbakat, cuma mungkin satu sama-sama pesanan untuk diri sendiri juga. Kalau kita berlakon hebat sekalipun, kalau kita tidak ada attitude yang diperlukan, betul, mungkin kita tidak akan bertahan lama. Jadi sentiasa menjaga diri. Act, saya pernah kena kasih bagi nasihat oleh pelakon dulu. Dia bilang you act like a chameleon. Dia bilang, so dimanapun kau berada, kita mesti pandai membawa diri. Dia bilang, so membawa diri is bila berada di satu apa tu orang bilang shooting ataupun pekerjaan itu, kita buat dengan sungguh-sungguh, dengan betul-betul jaga disiplin masa, attitude, dengar arahan, sebab tidak akan rugi. Selain kita dapat lebih banyak ilmu, kita juga boleh belajar diri kita sendiri. Kita juga boleh menjadi bukan saja sebagai seorang pelakon yang hebat, tetapi individu yang hebat juga. Betul. Itu yang selalu kita perlu kasih ingat-ingat diri kita juga kan, Jo, di mana saja kita berada kan, kerja kah, bergaul sama orang kah, dan ingat-ingatkan diri juga. Macam saya selalu kasih ingat diri saya kan, macam always be humble lah, jangan sampai orang pijak-pijak juga lah, begitu kan. Dan satu lagi mungkin message untuk Jovinia, untuk mereka yang support Jovinia, yang Jovinia selalu kena share nasihat, apa semua, apa yang ingin disampaikan oleh Jovinia kepada mereka yang support dari dulu sampai sekarang. Of course saya mau ucap thank you so much. Terima kasih banyak-banyak untuk semua yang dari dulu sampai sekarang tidak pernah putus-putus bagi saya semangat, support saya. Mungkin bukan saja dari keluarga saya, tapi rakan-rakan yang sentiasa ada di belakang saya, yang memang orang bilang true act di depan saya. Thank you so much, kamu sudah hadir untuk bagi yang sokongan yang padu untuk saya sampai saya masih ada di sini. Dan saya juga sebenarnya mau ucap thank you kepada semua yang masih lagi percayalah untuk saya berada di dalam setiap karya. Producer yang ada di Sabah ni kan, dorang sangat baik ni. Rasa saya diam-diam di rumah pun kena call juga, Jovinia bolehkah? Jo bolehkah? Macam tu begitu. So dorang masih orang bilang ingat dan sentiasa bagi saya peluang tanpa putus. So thank you so much lah. God bless all begitu. Wah, betul. Thank you juga kepada Jovinia kan. Hari ini banyak betul sharing yang orang bilang cukup bermakna, yang pasti di luar sana pun sedang mendengar, dorang pun akan jadikan ia satu orang bilang inspirasi juga kan. Hopefully. Ya, pasti. Dan juga kepada kamu orang di luar sana yang mungkin tidak sempat dengarkan kami punya temu bual tadi, dari jam 11 lagi boleh dengar ulangan pada hari Sabtu masa yang sama. Apa-apapun, terima kasih diucapkan untuk Jovinia pada hari ini. Thank you so much for your time. Thank you for sharing. Thank you Nera for inviting me. Most welcome. Thank Hopefully you so much. kalau di luar sana mana tahu ada mungkin apa-apa event kata sama-sama kasih harap-harap terjumpa juga si Jovinia. Harap-harap kan. Amin. Betul. Dan kepada kamu orang, terima kasih sekali lagi. Jangan pergi mana-mana. Masih lagi di sini bersama dengan Nera di Kopi Kopi FM. Kita juga Baini.